I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hai everyone, nama gue Ray, dan hari ini gue akan sharing. I'm just in my comfortable outfit, hopefully you're not uncomfortable. Alright, jadi poin pertama, hal apa yang gue dapet selama self quarantine ini? Sebenarnya gue dapet banyak hal, like a lot of things dari selama self quarantine, tapi one of the things yang bener-bener wow menurut gue is that gue sadar kalau lu mau hidup dalam Tuhan, you have to surrender everything to Him. Your time, that's very important. Your time, your actions, your
your thinking, everything. Lo harus surrender ke Tuhan. Kayak istilahnya bisa dibilang begini. Lo kayak ada di jalanan gitu, jalanan biasa. Ceritanya jalanan itu adalah kehidupan lo. Terus di situ lo berdiri sampingnya Tuhan, lagi megang tangannya Tuhan. Nah, di situ lo ceritanya buta, nggak bisa lihat. So what you have to do is just you have to trust God. Mau dia bilang belok kanan, lu belok kanan. Ada batu, jangan diinjek, nanti jatuh. Ya lu ngelakuin, jangan jatuh gitu kan. Lu ngelangkah gitu. Dan ya basically the point is you just have to trust Him. Poin kedua, hal apa yang lu harus unlearn selama self-quarantine ini? I get distracted a lot. Gua kalau lagi kerjain PR, entah lagi belajar, aku tiba-tiba ingat, oh ya, I have to remind my friends to bla bla bla, atau oh ya, gua harus nge-tag si ini tadi, bla something lah. And then after that ada notif dari TikTok. Nah, gue buka tuh notif. Lama-lama gue jadi nge-scroll TikTok. And I waste 30 minutes, 1 hour of my time. I look at the clock, I was like, oh shoot, I have to study. Karena memang lagi tes kan, jadi I'm panicked gitu. Yeah, basically that. And yang ketiga, hal apa yang lu harapkan setelah semua ini berakhir? Gue berharap waktu gue ketemu temen gue, semuanya oke-oke aja gitu. Mereka bahagia, and mereka masih sehat. Yes, hopefully nothing bad happen, and hopefully they can improve in themselves. Karena gue sangat berharap bahwa mereka improve dalam diri mereka sendiri, dan gue juga berharap gue yang improve juga gitu. Jadi itu tadi 3 points. Alright, thank you. What's up ICC Youth? Gue Adriel. Hari ini kita recording in my living room. Hari ini spesial karena kita ditemenin oleh Rachel dan Cun dan Ryan, our video editor. Guys, how are you? Apa kabar semuanya? Gak kerasa kita semua udah self quarantine 11-12 minggu, hampir 3 bulan. Gak kerasa juga ya, ini recording yang ke-11 guys. Oke. Waktu gue ngerasa begitu cepat gitu. Nggak kerasa juga anak gua Taya ya, dia udah naik kelas dari pre-N ke nursery. Wah, times flies man, waktu itu cepet banget gitu. Gua ngerasa kayak semuanya kenapa ya, seolah-olah kayak cepet, kayak nggak kerasa gitu. Terus gua sempet nanya ke teman-teman gue, ke anak-anak iClick, anak-anak Komsel gitu ya, lu ngerasa cepet nggak sih waktu gitu? Iya, dan mereka mayoritas ya ngerasa, iya, times flies like 2 kali lipat lebih cepat dari biasanya, daripada sebelum COVID-19 gitu. Terus begitu, gue nemu ada sebuah artikel di bbc.com ya, emang ternyata di saat COVID-19 ini, zaman sekarang ini, dan di event corona ya, kita kan semua di lockdown, self quarantine gitu. Nah, ternyata mayoritas orang-orang di dunia ngerasa waktu 2 kali lipat lebih cepat daripada biasanya. Jadi psikologi dan saintis mereka start research, reasonnya why. Tapi emang belum ketemu sih, mereka baru mau mulai gitu. Berarti bukan cuma gua doang yang ngerasa waktu berjalan lebih cepat, tapi teman-teman gua dan bahkan mayoritas orang-orang di dunia ngerasa lebih cepat gitu. Nah, udah gitu gue jadi flashback gitu, selama 3 bulan ini di self quarantine, apa yang udah gue lakuin gitu. Karena gue nggak mau waste my time, gue nggak mau. Karena apalagi kalau waktu berjalan 2 kali lipat lebih cepat, berarti gue harus mulai kayak observe like
the way I use my time gitu, the way I use my day gitu. Nah, tapi jujur keadaan COVID-19 ini kita nggak bisa kontrol, nggak bisa. Keadaan chaotic ini di dunia ini kita nggak bisa kontrol. Tapi ada satu yang kita bisa kontrol, yaitu our response. Jadi cara kita merespon akan waktu kita, cara kita merespon menjalani hari-hari kita, itulah yang bisa kita kontrol. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang menurut gue cukup aplikatif dan sesuatu yang kita bisa langsung lakuin gitu. Oke? Are you guys ready? Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Tuhan, ucap syukur hari ini, terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu. Berdoa Roh Kudus supaya bisa memperjelas dan membuat semua ini simple untuk semua firman yang kami baca, untuk semua ayat yang kami baca, dan menjadi suatu pewahyuan yang baru. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin and amin. Oke. Pengkhotbah 3 ayat 11. Oke. Ini adalah ayat yang cukup melegenda. Karena kalau gue start bacain, lo pasti akan ngeh langsung, oke? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, lo pasti kalau background lo adalah terakhir dengan keluarga Kristen dan teman-teman lo banyak yang Kristen gitu ya, pasti lo suka denger, udahlah kalem aja, semua indah pada waktunya, udah tenang aja, semua indah pada waktunya gitu. Nah, kedengarannya kalimat itu comforting gitu. Nah, soalnya kayak banyak juga ya, contohnya gini ya, kalau gue lagi struggle dalam sebuah challenge atau sebuah masalah gitu, nah dan gue takut untuk ngelakuin apa-apa, gue akan pegang ayat ini gitu, tenang aja lah, semua indah pada waktunya. Tapi ternyata kalau kita baca dengan baik dan benar ya, dengan seksama gitu, itu artinya nggak seperti itu sebenarnya. Karena ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, waktunya, nyahnya itu huruf kecil. Jadi waktunya itu waktunya kita. Jadi Tuhan akan membuat semuanya indah dalam kehidupan kita sesuai dengan waktunya kita. Nah, maksudnya apa sih, Drill? Waktunya adalah, jadi gimana cara lo merespon terhadap waktu-waktu ini sehingga you are ready to receive His blessing. Jadi ada hal, ada bagian yang harus kita lakuin gitu. Jadi kita nggak bisa do nothing dan semua akan indah pada waktunya. No. Kita harus do something, oke? Dan Tuhan akan ngelakuin bagiannya, yaitu membuat semuanya indah dan memberkati kehidupan kita. Tapi ada hal yang harus kita lakuin, oke? Nah, jadi pertanyaannya adalah gini ya. Selama 3 bulan ini, kita kan udah self quarantine. Kita nggak tahu ini sampai kapan, ya kan? Nah, kalau gue punya feel ya, waktu ini berjalan 2 kali lipat lebih cepat. Berarti gue harus do something. Karena gue pengen indah semuanya gitu. Gue pengen Tuhan bisa membuat semua indah dan gue pengen Tuhan memberkati kehidupan gue. Tapi gue harus do something, right? Karena kita nggak bisa punya alasan, udahlah kita kan di rumah 24 jam, mau ngapain lagi? Udah nanti aja, tunggu semuanya beres gitu. No. Kalau lu punya mindset seperti itu bahaya. Karena actually you are wasting your time. Nah, hal aplikatif apa sih yang gue mau sharing buat lo semua gitu. Nah, untuk semua anak youth atau my ICC youth gitu ya. Sekarang kan lagi masa liburan, ya kan? Bener-bener nggak ngapa-ngapain, liburan aja gitu kayak di rumah gitu. Tapi sekarang liburannya bener-bener ya di rumah bener karena self quarantine ya. Nah, you can start questioning about your life. Gue gak peduli lu umur berapa, gue gak peduli lu kelas berapa, lu mau SMP, mau SMA, terserah ya. Tapi lu harus berani bertanya untuk kehidupan diri lu sendiri, apa sih yang lu mau? Atau apa sih cita-cita lu dalam kehidupan lu? Atau lu mau masa depan lu seperti apa? Contoh ya, gue mau menjadi businessman. Nah, berarti kalau lu tahu apa yang lu mau, lu harus start develop yourself, gitu. Lu harus start kembangin apa yang ada dalam diri lu, gitu. Jadi kalau lu misalkan, gue mau jadi businessman real, ya kan? Nah, lu harus mulai plan. Oke, businessman, gimana sih caranya untuk menjadi kesana? Kuliah apa yang harus gue ambil?
di mana ngambilnya, koneksi apa, gue bisa ngobrol dengan siapa yang bisa membuka option-option ini lebih banyak gitu. Jadi start develop yourself gitu. Development itu penting banget ternyata. Dan perencanaan harus detail. Jadi begitu lu bertanya, oke, gue maunya jadi businessman, lu mulai susun nih rencana-rencananya, planningnya, kuliahnya di mana, kuliahnya ngambil apa, ya kan? Terus udah gitu, lu bisa start cari mentor, lu bisa tanya mungkin your parents gitu, maybe your dad atau teman-teman orang tua lu gitu, mulai kayak start nanya-nanya gimana sih kalau mau jadi businessman gitu. Nah, begitu lu udah mulai planning, ya kan? Lu harus tulis itu in detail. In detail, ya. Kenapa sih harus nulisnya in detail? Oke, karena Efesus 5 ayat 15 berkata ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. So, start develop yourself, start plan in detail. Oke, mulai perhatiin your life. Nah, gue tahu semua ini kedengarannya so motivating. Semangat, ya kan? Apalagi awal-awal liburan, semangat gitu. Tapi gue tahu kadang-kadang kita begitu semangat, ya kan? Ada kalanya kita tiba-tiba drop down dan lose track gitu. Tiba-tiba semuanya kayak lupa aja gitu, kayak kita, oh ya, emang gue pernah gitu kayak gitu, tiba-tiba lupa gitu. Nah, sebenarnya ada satu hal yang bisa ngehajar itu semua. Apa sih hal itu? Malas, oke? Laziness itu sometimes ngehit semua our goal, our plan, our dreams gitu. Bahkan ya kedengarannya simple gitu, tapi gue tipe yang orang yang kadang-kadang malas juga gitu. Gue nggak tahu apakah lo tipe yang suka malas juga, karena malas itu ternyata berbahaya. Ada ayatnya, bener nih ya ayatnya. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Guys, gua nggak mau jadi miskin. Oke, gua mau masa depan gua itu indah. Oke, gua mau masa depan gua itu menjadi berkat buat banyak orang gitu. Nah, gua nggak bisa malas. Dan kalau lu mau punya masa depan yang good, oke, masa depan yang sukses, ya, lu nggak bisa malas. So start, oke, use your time wisely. Oke, lawan semua sifat malas lu. Satu ayat lagi ya. Amsal 12 ayat 7. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Isn't it powerful? Oke. Ayat yang tadi catat ya, baca berulang-ulang, renungin. Karena ini akan menjadi suatu pewahyuan yang baru yang bisa ngehit kehidupan lo. So guys, I am done with my sermon for today. Simple aja. Jadi kita harus mulai belajar gimana cara respon waktu kita, hari-hari kita, oke, dengan seksama. Udah gitu kita start bertanya dalam kehidupan kita, apa sih maunya kita? What is our dream, our passion, cita-cita kita gitu. Masa depan seperti apa gitu. Start planning, oke, tulis semuanya in detail, ya. Udah gitu, satu lagi yang paling penting adalah lawan rasa malas. Oke, karena gue percaya kita semua itu bisa berubah, ya kan? Dan ayat yang tadi akan menjadi penguatan buat kita. So guys, kita doa dulu ya. Tuhan, ucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Percaya Tuhan kalau kami bisa memakai waktu-waktu ini dengan produktif, dengan seksama, dengan detail. Percaya kalau semua masa depan yang terindah sudah Kau siapkan Tuhan. Ajar Roh Kudus, ajar kami Tuhan supaya bisa menjalani hari-hari ini tanpa rasa malas. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat. Hamba-Mu berdoa untuk semua ICC dan semua orang yang mendengarkan link ini, jauhkan dari COVID-19, jauhkan daripada si jahat. Dalam nama Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. 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 So guys, I hope this sermon bless your life.
Kalau lo merasa diberkati, subscribe and share the link with others. God bless you and see you next Sunday. Terima kasih kepada saudara yang sudah beribadah bersama Gereja ICC Bandung. Kami berdoa, lawatan Tuhan hari ini melalui pujian dan penyembahan serta kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menjamah, dan menguatkan kehidupan saudara. Kami mengajak saudara sekalian untuk membagikan link ibadah online ini kepada orang lain supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk persembahan dan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui 3 cara. Yang pertama, transfer bank BCA. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0088999110 atas nama JKI Inspire Community Center. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui electronic giving. Silahkan scan QR Code berikut. Saudara dapat memberikan melalui Mobile Bank, Bank Sentral Asia, UOB, Permata, Danamon, OCBC, NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB, Hana, serta dapat juga melalui aplikasi GoPay, Link Aja, OVO, T-Money, Dana, Go Mobile, dan BluePay. Dan yang ketiga, saudara dapat memberikan persembahan tunai secara langsung di box persembahan yang tersedia di lobi Gereja ICC Bandung. Terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di Gereja ICC Bandung. Mari terus terhubung dengan kami melalui Instagram @ICC-Bandung. Join us, iKlik ICC Bandung. Berikut adalah cara untuk registrasi iKlik ICC Bandung. Yang pertama, hubungi hotline ICC Bandung di 0812 20 222 111. Atau yang kedua, kunjungi Instagram ICC Bandung dan klik link di bio registrasi iKlik. Mari bertumbuh bersama dalam komunitas iKlik ICC Bandung. Tuhan Yesus memberkati.